Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suatu hari Rasulullah berkata kepada istrinya Zainab, La ilaha illallah wainun lil Arab min syarrin qad iktarab. La ilaha illallah, celakalah orang Arab dari kejahatan yang sudah dekat. Dari kehancuran yang sudah dekat. Zainab kaget. Anuhlaku wa fina salihun? Ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan? Akan dihancurkan? Padahal di tengah-tengah kita banyak orang-orang soleh. Kata Nabi, na'am, idza kathural khubuth. Yes, kata Nabi. Kalau kejahatan, kezaliman tambah banyak dan merajalela. Dan pada saat itu, orang-orang yang soleh tidak peduli. Ya. Jadi kalau orang bertanya, apa penyebab merajalelanya kejahatan, kezaliman? Bukan karena banyaknya orang jahat. Tidak. Karena diamnya orang-orang yang soleh. Di mana orang-orang soleh, mereka hanya mementingkan keselamatannya, keselamatan keluarganya dan kaumnya. Tidak peduli dengan apa yang sedang berjalan. Ya, dia melihat beberapa banyak kemungkaran, kejahatan, kezaliman, dia tidak peduli. Oleh karena itu, ketika Allah mengirim malaikat Jibril untuk menghancurkan suatu kaum, sesampainya di kampung itu, Jibril kembali. Kata Allah, kenapa kembali? Ya Allah, di tengah-tengah mereka ada orang soleh. Apa kata Allah? Mulai dari dia. Mulai dari orang soleh itu. Karena kesolehannya nggak berguna. Ya, nggak berpengaruh kepada orang lingkungannya. Demikian juga, kenapa Allah sampai mengutuk Bani Israel, Ahlul Kitab, melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Sama. Kanu ya la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Karena mereka tidak berbuat nahi mungkar. Membiarkan ketika melihat kemungkaran di depan mata mereka. Ya. Sama juga senapas apa yang dikatakan oleh Napoleon Bonaparte. The world suffer a lot, not because the violence of bad people, but because of the silence of good people. Dunia ini menderita bukan karena kejahatan orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Ya, makanya dalam surat Al-Hud Allah berfirman ayat 117, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tuhanmu tidak bakal menghancurkan suatu kampung, suatu negeri dengan zalim selama penduduknya muslihun. Bukan solihun, muslihun. Apa beda antara soleh dan muslih? Soleh, orang yang kebaikannya kembali kepada dia sendiri. Muslih, yang kebaikannya untuk dirinya sendiri juga untuk orang lain. Makanya orang yang soleh itu disenangi sama orang. Tapi kalau kita soleh jadi muslih, baik, tapi juga ingin memperbaiki orang lain, kita akan dimusuhi. Akan banyak musuh kita. Lihat Rasulullah SAW. Ketika dia menjadi orang soleh, semua senang sama dia. Semua mencintainya. Semua memanggilnya dengan Al-Amin. Tapi begitu dia diangkat jadi nabi, sehingga dia bertugas menjadi muslih, memperbaiki mereka, dimusuhi dia. Ya, dijuluki tukang sihir, orang gila, pembohong dan sebagainya. Ya. Jadi ketika kita menjadi muslih,
itu kita akan ditantang kadang-kadang mungkin oleh keluarga kita, paman kita, bibi kita, ya teman kita yang dulu. Makanya Allah SWT ketika berwasiat kepada ketika Luqman berwasiat kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Hai anakku, dirikanlah salat. Berlakulah amar ma'ruf nahi munkar. Wasbir, dan bersabarlah. Apa yang menimpamu? Allah tahu. Begitu kamu menjadi muslih, berbuat amar ma'ruf nahi munkar, kecuali nahi munkar ya, kita akan dihadapi dengan tantangan yang luar biasa. Tapi itu risiko. Kadang-kadang kita mesti masuk penjara, disiksa. Makanya katanya muslihun wahid ahabbu ilallah min alafis solihin. Seorang muslih satu saja lebih dicintai oleh Allah daripada ribuan orang-orang solihin. Karena orang solihin tidak bermanfaat kepada orang lain. Ya. Kalau mengatakan la yudi wa ajral muslihin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang solihin, bukan muslihin. Hati-hati. Memang kita mesti menjadi soleh dulu untuk jadi muslih kan. Tapi kalau hanya stop jadi soleh saja, gak ada gunanya. Ya, oleh karena itu kita lihat salah satu contoh yang Imam Hasan Basri. Itu waktu salah seorang gubernur dari kekhilafan Amawi, Hajjaj bin Yusuf, dia bangun istana yang mentereng, yang bagus sekali. Diundang orang-orang untuk melihat istana yang baru. Semua orang memujinya. Ketika dia bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, apa jawabannya? Hei Hajjaj, apa yang kau katakan nanti hari kiamat di depan Allah Subhanahu wa taala? Allah akan tanya, di mana uangnya ini? Bangun, apa itu uang kamu? Allah, kamu bangun istana yang hebat ini pada saat banyak orang anak yatim piatu yang nggak ada yang mengurus mereka. Ya, para janda, orang-orang miskin yang sulit dapat makanan. Terus dia kasih nasihat. Karena di depan orang, Hajjaj ini bukan main, dia pembunuh itu. Butcher. Dia malu kan. Setelah semua orang pergi, dia pergi. Dipanggil semua pengawalnya. Dimarahin semuanya. Kamu diam saja ya. Saya dihina, dijatuhkan. Tidak ada yang bertindak. Right? Kemudian dia nyuruh suruh dibawa itu Hasan Basri besoknya. Saya akan bunuh dia. Kurang ngajar. Udah. Besoknya pengawalnya bawa Hasan Basri. Ya. Kemudian begitu masuk ke istana, itu Hajjaj sudah kelihatan marahnya. Sudah ada algojonya untuk bunuh dia. Tiba-tiba orang-orang kaget. Hajjaj berdiri. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Welcome. Al-Imam Hasan. Kaget semua. Malah dipuji dia. Saya salut bangga punya imam seperti kamu. Yang berani mengatakan yang benar. Allah. Malah sebelum pulang dikasih minyak wangi yang bagus. Sudah. Pulang dia. Rupanya ada pengawal yang penasaran. Diikuti dia. Kal Imam, what going on? Apa yang terjadi? Kalau kenapa? Hajjaj itu akan membunuh engkau. Dia sudah marah bukan main semalaman. Kita semua dimarahin. Kenapa yang kamu sampaikan kemarin? Tiba-tiba dia lunak begitu. Kata Imam, nggak tahu. Enggak. Tadi saya lihat waktu kamu masuk, mulutmu mengucap-ucap. Baca apa katanya? Ya saya doa. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Ahad ya Samad. Ya Allah, kama ja'altan nar bardan wa salaman li Ibrahim. Ya Allah, sebagaimana Engkau menjadikan api ya menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim, dinginkanlah hati Hajjaj itu. Allah. Dia panggil sama Allah, Allah terima. So, kunu muslihin. Jadilah orang-orang muslih. Jadi ingat, kezaliman,
kejahatan merajalela bukan karena banyak orang jahat, tapi karena silentnya, sukut, diamnya orang-orang baik. Dan nanti hari kiamat kita akan dipertanggungjawabkan ketika diam itu. Right? Allahumma ij'alna minal muslihin, solihin, muslihin. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.